Jadi yang pertama tadi yang dari Banjarmasin ya, bahwa ini bukan perang ideologi kalau di Ukraina ini ya, juga bukan agama gitu ya. Walaupun di sini rada keseret-seret di isu agama juga Iya ini ya, betul. karena ini bagian dari kampanye ya. Misalnya karena presidennya Ukraina ini Yahudi, Yahudi. ya kan? Dan beberapa kali punya statement yang rada anti Palestina begitu ya. Iya. Memang Ukraina ini negara kedua terbesar adanya orang Yahudi di Eropa setelah Prancis ya. Yang terbesar sih ada di Amerika sama di Israel ya. Iya. Tapi yang di Eropanya yang terbesarnya itu ada di Prancis sama yang kedua itu di Ukraina ya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini dengan perang ini. Ini murni masalah keamanan nasional Rusia. Jadi bagi Rusia ini adalah kalau tidak sekarang saya akan mati, kira-kira begitu ya. Jadi ini masalah eksistensial bagi Rusia gitu ya. Daripada nanti kalau Ukraina sudah gabung ke NATO, sudah gabung ke Uni Eropa, Rusia tidak benar-benar perbatasannya habis sudah. Rusia dicekik habis itu. Jadi buat Rusia perang ini tidak bisa dihindari itu. Nah, Putin itu punya satu prinsip. Kalau saya harus terlibat, kalau perangnya harus terjadi, lebih bagus saya yang mulai. Dan memang kalau kita lihat perang ini nih real disruption ya. Ini disrupsi yang benar-benar nyata. Tiba-tiba isu pandemi jadi tidak penting sekarang ini. Misalnya nih ya, dari mana Uni Eropa menganggarkan nanti penanganan pengungsi? Bantuan kepada Ukraina. 2 juta orang. Dan Uni Eropa sudah kasih jaminan 3 tahun. Dan mereka bebas itu ya. Kan salah satunya yang saya lihat kalau kita lihat di media-media di Eropa itu adalah relokasi dana recovery COVID kepada bantuan Ukraina gitu. Makanya banyak negara Eropa sekarang sudah mengangkat semua prokes soal COVID ini, termasuk Prancis sudah mau mengangkat itu. Nggak ada masker lagi, nggak ada aturan lagi, selesai dah. COVID dianggap selesai dengan sendirinya gitu. Ini salah satu salah satu implikasinya ya. Jadi ini sekali lagi ini bukan nggak ada masalah ideologi di sini atau masalah. Cuma proses penggalangan di Ukraina di internalnya itu ada unsur penggalangan ideologinya. Memang ada anti Rusianya. Padahal sebenarnya ini satu bangsa, satu etnis mereka ini, Rusia sama. Jadi ini lebih mirip sebenarnya perang saudara ya. Iya, Lebih mirip begitu ya. Sepertiga dari pejabat Rusia itu orang Ukraina. Sepertiga, ini bukan angka yang kecil. Sepertiga. Jadi ini mereka ini sesama saudara gitu. Makanya ada satu orang penulis Rusia mengatakan perang ini akan menjadi trauma 100 tahun bagi bangsa-bangsa ini. Bagi semua generasi yang akan datang dari bangsa Slavia ini. Itu perlu waktu seratusan tahun nanti untuk menghilangkan memori ini nanti. Ini nggak gampang gitu. Jadi kata mereka kalau outputnya tidak benar-benar merupakan kemenangan 1000 tahun, karena bagaimanapun kan juga ada yang menganggap bahwa ini kegagalan Putin ya. Karena akhirnya Putin bisa diseret ke dalam perang yang diciptakan oleh Amerika gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya juga tidak persis seperti itu. Tadi Pak Imron juga menjelaskan tadi ya, bahwa ternyata perang ini tidak juga secara otomatis bisa dipakai sebagai alat konsolidasi Amerika dengan Eropa gitu. Karena trust itu pada dasarnya sudah hilang, ya kan? Kalau treatment orang kepada Ukraina sekarang ini bagus, orang terus bertanya, terus Palestina bagaimana gitu. Terus Irak bagaimana? Terus Syria bagaimana? Terus Afghanistan bagaimana gitu loh. Jadi yang hancur secara global ini adalah value, kepercayaan orang kepada demokrasi, kepada hak asasi manusia, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita kembali tadi sekaligus ini ke pertanyaan yang kedua tadi. Sebenarnya dari sini kita kemudian akan menghadapi satu tren yang kontradiktif, paradoksal. Di satu sisi akan ada pembentukan aliansi-aliansi global baru, dan orang-orang sedang mencari peluang negara-negara ini, yang negara-negara kelas menengah ini
termasuk seperti Indonesia ini, lihat-lihat, ya kan, lihat situasi. Tapi di sisi lain, pada akhirnya kita akan kembali ke pendekatan proteksionisme nasional, terutama dalam bidang ekonomi. Misalnya sekarang ya, saya rasa kasus Ukraina ini bisa juga dipakai oleh Eropa nanti untuk melakukan revitalisasi industrinya kembali. Iya kan? Ini ada tenaga kerja murah kok itu. Iya kan? Nggak perlu lagi impor itu yang refugi dari negara lain. Ini Eropa sendiri ini kayak gitu tuh. Karena itu juga bagian dari cara mereka berkompetisi melawan Cina. Jadi pabrik-pabrik yang tadinya dibangun di Cina sekarang dibikin kembali di Eropa, tapi tenaga kerjanya tidak lagi dari Cina, tapi dari mereka sendiri gitu. Karena ini sekarang ada tenaga kerja murah. Itu bisa akan kejadiannya, salah satunya bisa seperti itu gitu ya. Sebenarnya saya pernah mengatakan kepada Presiden dalam salah satu pertemuan kita dengan beliau, saya bilang, Pak, periode kedua Bapak ini seluruhnya dari awal sampai akhir akan ada di bawah krisis. Akan ada di tengah krisis sampai akhir nanti. Jadi Bapak perlu benar-benar merumuskan apa legasinya di tengah krisis ini. Dan saya rasa dampak dari krisis ini adalah semua rencana-rencana program proyek-proyek nasional yang strategis ini akan susah berjalan, termasuk diantaranya IKN. Ini secara teknis sangat susah untuk dijalankan sekarang ini ya. Apalagi kalau dia mengandalkan investasi dari luar. Ada satu keuntungan yang kita peroleh di sini, yaitu kalau dan tadi ada pertanyaan, ini apa yang akan dialami orang di desa-desa, di masyarakat secara langsung, itu harga-harga. Harga-harga akan naik dan akan ada banyak kelangkaan, terutama harga-harga bahan pokok gitu ya. Saya rasa sekarang kan kita sudah mengalaminya. Bensin kan naik semua sekarang kan. Ya, udah lumayan 8%. Nah, itu naik terus seperti ini. Kalau saya rasa kalau rata-rata di barat mungkin sekarang sudah $2 ya. Udah lebih di Amerika. Mungkin sudah lebih $2 per liter ya. Dia hitungnya kan per galon ya. Kalau dia kan galon ya. Galon kan dia sudah 8 ya. Ya udah tinggi sekali. Udah tinggi sekali. Jadi satu galon kalau saya sekitar hampir 4 liter. Jadi itu hampir $2 lah kan, lebih atau lebih lah, plus minus itu ya. Per liter kira-kira 30-an ribu ya di kita ya, kira-kira. Dan sekarang misalnya mata uang Eropa ini agak jatuh kepada dolar gitu ya. Iya kan? Kalau kita lihat siap menyambut pengungsi. Jadi ini harga-harga yang akan naik, dan kita misalnya sekarang sedang memikirkan di DPN ini apakah kita akan mengadakan misalnya bantuan seperti minyak goreng, tapi kita takut jadi tertuduh jangan-jangan sebagai penimbun juga gitu. Karena ini beberapa partai yang sudah melakukan bantuan ini akhirnya tertuduh jangan-jangan ikut nimbung juga kayak begini kan. Ini masalah, sebab ini perlu kita pikirkan bersama, tetapi kira-kira yang dalam waktu dekat itu yang akan dihadapi oleh orang ini. Kenaikan harga-harga semuanya karena inflasinya ini. Di Amerika sekarang inflasinya sudah 8% ya. 8%. Dan ini susah sekali terkendali karena di Eropa juga sama semuanya. Ini kondisinya sangat sulit untuk dikendalikan itu. Dan juga susah diprediksi itu. Tapi secara umum langsung masyarakat yang akan dialami adalah itu. Nah, yang ketiga ini pertanyaan. Saya sebenarnya tidak mau bicara soal khilafah ini, justru saya ingin mengingatkan bahwa di tengah situasi perang ini itu akan ada banyak perang informasi dan juga perang disinformasi. Anda akan melihat misalnya ini label-label agama, isu-isu agama dipakai juga dalam penggalangan misalnya gitu ya. Saya lihat beredar banyak misalnya pasukan Chechnya, iya kan? Ini pasukan Muslim Rusia ikut perang di sana gitu ya. Nanti di Ukraina juga, ini kan ada Muslimnya juga kan? Ya, Crimean Tartar ya. Itu ada Muslimnya juga, karena memang itu satu bangsa dulu. Mereka itu gitu loh. Jadi yang di Rusia ada Muslimnya, yang di Ukrainanya juga ada Muslimnya, dan untuk kepentingan negara masing-masing, mereka mungkin terpaksa berhadapan gitu. Mereka mungkin terpaksa berhadapan. Tapi di dunia Islam, ini bisa terjadi disinformasi seperti ini. Misalnya ini ya. Saya perlu mengingatkan dari awal ya. Misalnya karena Amerika membuka sekarang yang disebut pintu tentang international fighters. Siapa yang mau pergi perang ke Ukraina dikasih kesempatan. Iya kan? Bahkan banyak diserse sekarang ini. Inggris sudah, Boris Johnson sudah mengatakan ini
tentara-tentara Inggris tidak bisa ditahan yang mau pergi ke Ukraina ikut perang secara sukarela. Tapi akan dihukum nanti kalau mereka kembali. Nah, itu kan sama saja melepas mereka kan. Tapi dengan membuat pintu untuk international fighter seperti ini artinya apa gitu? Kita mulai menswastanisasi perang. Kita mulai menswastanisasi perang. Rusia akhirnya juga melakukan hal yang sama. Sekarang Menteri Pertahanan Rusia sudah mengatakan sudah ada 16.000 pendaftar dari Timur Tengah. Ya kan? Di Timur Tengah ini paling gampang disosialisasi ide ini. Kapan lagi perang lawan Eropa? Di Eropa. Dibayar. Nah, ini waktunya, dibayar pula gitu. Dibayar lagi. Ini waktunya ini. Ini waktunya ini. Ini paling gampang ide ini. Dan saya kira jangan-jangan di Indonesia juga bisa dengan gampang untuk kita diprovokasi. Ini yang saya selalu katakan, jangan sampai kita jadi kolateral. Ya. Dulu waktu perang Afghanistan, Uni Soviet menginvasi Afghanistan, penasehat keamanan nasional Amerika, waktu itu masih Jimmy Carter ya, namanya ini sudah meninggal beberapa tahun lalu nih, Brzezinski, Jeff Brzezinski. Dia kasih nasihat kepada Jimmy Carter, kita harus mengubah Afghanistan menjadi Vietnamnya Rusia. Rubah itu jadi kuburan Rusia. Dibantulah mujahidin lawan Rusia. 10 tahun Rusia teler, Uni Soviet teler nih. Check out dan runtuh. Itu pendarahan secara militer dan ekonomi. Tahu-tahunya juga Amerika datang ke Afgan, itu pendarahan juga 20 tahun kan. Iya kan? Kemudian datang ke Irak, itu juga pendarahan semuanya. Dan sekarang dengan mengorganisasi perlawanan seperti ini, tempat-tempat ini, Syria, Libya, Irak, ini sudah menjadi medan tempur, tempat negara-negara adidaya melatih senjatanya, melatih militernya supaya selalu on, selalu dalam kondisi siaga perang, seperti itu. Tetapi ini juga jadi momentum penggalangan. Negara-negara ini akan melakukan penggalangan. Nah sekarang kalau dari Timur Tengah yang mau jihad ke sana membantu Putin, coba bayangkan itu. Kan dia bisa bikin isu saja, isu juga. Ini yang perang Rusia lawan Amerika, tapi lo kan ini kesempatan Anda melawan Eropa, ini waktunya itu. Perangnya di Eropa, bukan di Afgan, bukan di Syria, bukan di Irak. Ini asyik ini perang kali ini nih. Ini loh, itu ide ini bisa sangat menggoda gitu loh. Apalagi kalau sudah dihubung-hubungkan dengan khilafah nanti gitu kan. Jadi sekali lagi ini perang orang, ini bukan perang kita. Jangan ikut-ikut dalam perang orang. Nah, karena ini nanti ini bisa dipakai sebagai alat penggalangan itu. Justru kita harus concern kepada kepentingan nasional kita sekarang ini. Sebagai Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Itu. Kita hidup di sini dan kita harus terlebih dahulu mendahulukan kepentingan nasional kita sendiri. Saya kira itu ya.